juga menjauhkan dari penangkapan liar di dalam di alam liar gitu kan, sehingga ada tempat di mana apabila kita ingin memelihara murai batu itu ada tempatnya ini untuk mengadopsi atau memelihara di Duta Murai ini. Mungkin itu saja. Sistem perjodohan yang biasa dilakukan murai batu memang kalau tingkat kesulitan murai batu itu sangat besar, Mas. Kalau dia dijodohkan pada saat dia sudah dewasa, tingkat perjodohannya itu kecil. Kemungkinan itu bisa. Pada saat awal penangkaran, kakak mendapatkan kesulitan tidak? Kalau pada saat melakukan penangkaran sih tidak begitu mengalami kesulitan. Walaupun kita tidak punya ilmu dalam bidang penangkaran, tetapi kan banyak sumber-sumber ilmu yang bisa kita dapatkan dari internet, dari literatur yang ada di internet, bisa saja di situ. Jadi menurut saya tidak terlalu banyak kendala, baik dari segi bagaimana merawatnya, karena kita sudah terbiasa melakukan perawatan burung berkicau tersebut kan, jadi tidak terlalu ini lagi. Cuma yang kadang-kadang sempat membuat kita itu kesulitan itu penjualan pakan gitu kan. Pakan itu kadang-kadang si penjual pakan jangkrik itu dari sekian banyak peternak jangkrik itu, ketika jangkriknya kosong semua itu gitu kan. Nah, jadi tetapi kan bukan hanya jangkrik, bahkan itu bisa dikasih kroto juga. Jadi ketika jangkriknya kosong kita kasih full kroto atau sebaliknya gitu kan, atau kedua-duanya bisa dilakukan, dikasih pakan. Dan ingat, kalau penangkaran itu tidak menggunakan pakan pur, semua pakan alam, baik ulat, kerutu maupun jangkrik, begitu Mas. Untuk sistem penjodohan di Ring Duta Murai BF ini seperti apa Pak? Normalnya berapa lama untuk berjodoh dan untuk produksi? Sistem perjodohan yang biasa dilakukan murai batu memang kalau tingkat kesulitan murai batu itu sangat besar, Mas. Kalau dia dijodohkan pada saat dia sudah dewasa, tingkat perjodohannya itu kecil. Kemungkinan itu bisa 80% banding 20. Karena kebanyakan gagal, 80% gagal, 20% itu kemungkinan bisa jadi. Karena kebanyakan apabila langsung dijodohkan, dicampurkan dalam satu kandang, perempuan dan jantan dan betinanya itu bisa berkelahi, dan salah satu pasti mati. Tapi yang kebanyakan mati itu betina, karena kepalanya pecah kan, nanti diajaknya berantem gitu ya. Lalu kalau sistem penjodohannya sama aja di sini. Jadi kita masukkan dalam satu kandang dulu. Tapi yang kandang yang betinanya kita masukkan dalam kandang yang kecil juga, dalam satu kandang yang besar. Jantannya itu dimasukkan kandang besar, yang perempuannya itu, yang betinanya itu dimasukkan dalam kandang kecil, dalam kandang besar. Sehingga dia berdekatan terus. Setiap hari udah berdekatan terus, sehingga dia sudah beradaptasi bahwa ada burung lain di kandang besar itu, sehingga tidak membuat dia lebih emosi, lebih soliter dengan wilayah. Karena burung murai batu ini kan burung yang soliter ya, yang kalau ada burung lain di wilayah dia pasti jajan berantem gitu. Nah, oleh karena itu wajib kalau dalam penjodohan setelah dewasa itu
dia dimasukkan kandang besar, salah satu dimasukkan kandang kecil di dekat kan, sehingga dia sudah beradaptasi gitu. Nah kalau di duta murai ini karena dia sudah indukannya sudah banyak, jadi dia itu mempersiapkan indukan yang baru. Penjodohannya mulai dari kecil. Jadi mulai dari trotol sudah kita jodohkan, dimasukkan di dalam kandang besar sehingga dia sudah otomatis jodoh karena sudah dari kecil sudah bersama gitu. Artinya dia sudah tahu bahwa oh ini pasangan kita dari kecil gitu loh. Dari indukan yang berjodoh, bertelur, mengeram, dan kembali lagi bertelur, itu interval waktunya berapa lama di duta murai batu? Sebenarnya itu dari murai batu itu sama saja, frekuensi dari satu interval dari siklus dia bertelur menetas itu sama saja. Dari biasanya begini deh, kalau tanggal 1 dia itu menetas, di tanggal 35 normalnya dia sudah menetas kembali. Jadi hampir setiap bulan lebih 10 hari kemungkinan normalnya dia sudah menghasilkan anakan sendiri. Jadi 35 hari siklusnya, ketika tanggal 1 dia menetas, umur 5 hari kita ambil gitu loh. Seminggu dia susun sarang lagi, seminggu dia bertelur, minggu ketiga dia sudah mengeram, 2 minggu kemudian dia menetas lagi. Nah jadi siklusnya hampir sama saja dimanapun itu. Namun masih tetap berpengaruh dari cara perawatan dan pakan yang maksimal di dalam kandang itu. Agar indukan produksi secara terus-menerus, adakah perawatan khusus yang dilakukan oleh ring duta murai batu? Untuk perawatan sih standar saja ya Mas. Kita setiap hari di pagi hari pukul 6 sebelum saya bekerja itu saya kasih jangkrik sekitar 50 ekor untuk jantan dan betina dalam satu kandang, terus satu comot kerutu setiap hari ini terus menerus begitu. Namun dalam 1 bulan sih tetap kita tambahkan multivitamin. 1 bulan sekali kita tambahkan, dicampurkan dengan air minum atau dicampurkan di dalam teteskan di dalam kultur, kita kasih multivitamin Mas. Nah, multivitamin itu kan penting lah, seperti siapapun makhluk hidup ya tentu suplemennya harus ditambah gitu ya, baik dari nabati, hewani ataupun dari herbal gitu Mas. Untuk di ring duta murai batu ini sendiri, Kak, apakah ada indukan atau baik jantan atau betina spare? Itu artinya jika ada murai batu yang indukan yang lain mabung, ataukah ada indukan yang kita siapkan untuk produksi?